Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 18. Persilakan kami mempresentasikan tugas kami, perhitungan beban tangga dan bordes menggunakan aplikasi SAP 2000. Perkenalkan, terlebih dahulu nama saya Gilang Dwi Fajri. Pada saat ini saya presentasi tidak sendiri. Saya ditemani oleh rekan saya yang bernama Reza Maulia. Baik, untuk tidak memperlama, kami akan mempresentasikan hasil tugas kami. Presentasi yang pertama akan dijelaskan kepada rekan saya, Reza. Kepada Reza, saya silahkan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada rekan saya Gilang yang telah memberikan kesempatan saya untuk mencoba menjelaskan tentang perhitungan beban tangga. Baik, lanjut saja kita mulai. Yang pertama yaitu menghitung antret. Kemiringan yang kami gunakan yaitu 30 derajat. Untuk menghitung panjang injakan, kita menggunakan rumus 2x tambah y dengan rentang 61 sampai dengan 65. 2y tan alfa ditambah y dengan rentang 61 sampai 65. 2 dikali y tan 30 derajat ditambah y dengan rentang 61 sampai 65. Didapatkan hasil 2,21. Di sini kami menggunakan rentang 64. Jadi didapatkan nilai y-nya yaitu 30 derajat. Selanjutnya yaitu menghitung optret atau tanjakan. Yang poin pertama, menghitung tinggi optret. Menghitung tinggi optret menggunakan rumus X sama dengan Y tan alfa, di mana nilai Y yang kita dapatkan tadi yaitu 30 dikali tan 30. Didapatkan hasilnya yaitu 17,5. Selanjutnya yaitu menghitung jumlah optret atau tanjakan. Tinggi bangunan per lantai yaitu 5 meter. Untuk menghitung jumlah optret, menggunakan rumus setengah dari tinggi bangunan per tinggi tanjakan. Berarti 250 per 17. Didapatkan jumlah optret yaitu 15 buah. Sedangkan untuk antret yaitu optret dikurang 1, yaitu didapatkan 14 buah. Selanjutnya yaitu poin C, menghitung plat tangga. Menghitung plat tangga menggunakan rumus Hamin sama dengan L per 27, di mana nilai L yaitu akar 4.200 kuadrat ditambah 2.000 kuadrat per 27. Hasilnya yaitu 17 cm. Untuk menghitung tebal anak tangga menggunakan rumus H aksen sama dengan H ditambah O per 2 cos alfa. H aksen sama dengan 14 ditambah 17 per 2 cos 30. Sehingga didapatkan hasilnya yaitu 24,49,9. Kita bulatkan menjadi 25. Jadi, tebal anak tangganya yaitu 25 dikurang 17, yaitu 8. Dari hasil perhitungan tadi, didapatkan beberapa dimensi untuk perencanaan tangga. Panjang ruang tangga yaitu 5 meter. Panjang borders yaitu 2 meter. Panjang tangga 4,2 meter. Sudut kemiringan tangga yaitu 30 derajat. Berat jenis beton yang digunakan yaitu 2.400 kg per meter kuadrat. Sedangkan untuk diameter tulangannya, kami menggunakan 10 mm. Tebal selimut beton 2,5 cm. Tebal plat tangga 17 cm. Tebal anak tangga yaitu 8 cm. Sedangkan untuk jumlah antret yang kita cari tadi yaitu didapatkan 14 buah, jumlah outret yaitu 15 buah, tinggi outret 17,5, tinggi antret yaitu 30 cm. Mutu beton yang digunakan yaitu 25 MPa. Sedangkan mutu baja yang kami gunakan yaitu BJ41 dengan FY 250 MPa. Berikut merupakan gambar CAD dari tangga yang kami rencanakan. Dapat dilihat pada potongan tangga. Pijakan tangga ukurannya yaitu 30 cm.
Sedangkan untuk tinggi eh, tangga yaitu atau optret yaitu 17,85. Panjang dari ruang tangga ini yaitu 500 cm atau 5 meter. Sedangkan untuk jarak antara anak tangga dengan borders yaitu 6,2 meter. Panjang tangga itu sendiri yaitu 4,2 meter. Sedangkan untuk tinggi tangganya yaitu setengah dari tinggi panjang ruang tangga, yaitu 250 cm atau 2,5. Di sini dapat kita lihat potongan tangga dan daerah tangganya. Selanjutnya yaitu pembebanan. Yang pertama yaitu plat tangga. Pada plat tangga terdapat beban mati dan beban hidup. Beban mati terdiri dari berat anak tangga itu sendiri, penutup lantai, spesi, dan handrail atau handrail taksiran. Untuk mencari berat anak tangga, 0,08 merupakan tebal dari anak tangga itu sendiri dikalikan dengan mutu beton, yaitu berat jenis beton, yaitu 2.400 kg per meter kuadrat. Didapatkan hasil dari beban mati anak tangga itu sendiri yaitu 192 kg per meter kuadrat. Untuk penutup lantai, kami menggunakan sesuai dengan SNI, yaitu didapatkan 24 kg per meter kuadrat. Spesi yang kami gunakan dengan T sama dengan 3 cm. Jadi, 3 dikali jumlah anak tangga, yaitu didapatkan hasilnya 69 kg per meter kuadrat. Sedangkan untuk handrail taksiran menggunakan sesuai SNI, berarti 15 kg per meter kuadrat. Total untuk beban mati pada plat tangga yaitu sebesar 300 kg per meter kuadrat. Selanjutnya itu beban hidup. Beban hidup yang digunakan yaitu 300 kg per meter kuadrat. Kedua yaitu plat borders. Plat borders terdiri juga dari beban mati dan beban hidup, di mana beban matinya terdiri dari penutup lantai dan spesi. Dengan penutup lantai yang kami gunakan yaitu 24 kg per meter kuadrat dan spesinya dengan tinggi 3 cm. Didapatkan hasilnya 69 kg per meter kuadrat. Total beban mati pada plat borders ini yaitu 93 kg per meter kuadrat. Sedangkan untuk beban hidupnya sama dengan pada beban hidup di plat tangga. Selanjutnya yaitu tulangan arah melintang dan tulangan arah memanjang. Di sini kami menggunakan mutu betonnya 25 MPa, diameter tulangannya 10 mm, MU-nya sama dengan 0. Untuk mutu beton bajanya yaitu FI-nya 250 MPa, jaraknya 100 mm, untuk selimutnya 25 mm, sedangkan untuk tebal platnya 170 mm. Untuk mencari AS sama dengan seperempat kali V kali D kuadrat per S, sehingga didapatkan hasilnya 3,140 mm kuadrat. Dari rumus yang telah dicantumkan di sini didapatkan faktor reduksi MN-nya yaitu 87.905,22,4. Jadi MU sudah memenuhi aturannya yaitu MN besar dari MU. Berarti tulangan yang digunakan benar atau oke. Sedangkan untuk arah memanjang sama, kita juga menggunakan FC25 tulangan 10 dan mutu bajanya 250 sehingga didapatkan hasilnya yang sama. Berarti tulangan arah memanjang juga oke digunakan dalam perencanaan ini. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada rekan saya, yaitu Gilang. Baik, terima kasih kepada rekan saya Reza. Baik, presentasi saat ini saya yang mengambil kendali. Saya yang akan menjelaskan
tentang pembebanan di SAP 2000. Kombinasi pembebanan yang digunakan yaitu 1,2 dead load ditambah 1,6 left load. Nah, sebelum memulai pemodelan atau modeling menggambar tangga atau bordes, itu kita harus memasukkan terlebih dahulu material name atau material defense. Nah, material yang pertama itu BJ41, material tipenya itu rebar. Nah, rebar itu tulangan ulir. Nah, untuk berat BJ41 itu 7.850. Jika dikonvertkan dari kilogram ke Newton milimeter Celcius, berubah satuannya menjadi 7.697. Untuk modulus elastis saja itu nilainya 200.000. Nah, untuk FY BJ1 itu 250. Untuk FU stress, minimum tension stress FU-nya itu 410. Setelah itu ada FYL, FYE, itu angkanya 275. Itu tidak sama dengan FY. Ini 275 didapatkan dari rumus 1,1 dikali 250. Didapatkan FYL-nya 275. Setelah itu ada FUE, tension stress itu 451. Didapatkan dari 1,1 dikalikan 410 nilai FU. Maka hasilnya menjadi 441. Maka kami memasukkan material beton dengan FC 25. Berat pada konkrit beton FC 25 atau berat beton itu biasanya 2.400 kilogram persegi. Untuk nilai modulus elastisitas beton didapatkan 23.500 untuk FC 25. Nah, modulus elastisitas ini ada rumusnya. Rumusnya itu 4.700 akar dari FC. Jadi nilainya itu 4.700 akar 25. Didapatkan 23.500 modulus elastisitas. Untuk Poisson ratio, expansion, dan shear modulus G itu default, tidak kami ubah. Yang kami ubah itu yang di bawah FC, itu 25 dengan FC-nya. Setelah selesai memasukkan material beton FC 25, kami memasukkan material pelat 12. Di sini kami menggunakan tipe tin. Material NIM beton FC 25, material angle itu 0. Itu tidak usah dimasukkan karena material angle itu kan sudut. Jadi buat saja 0. Untuk membran dan bendingnya itu 0,12 meter. Angkanya sama. Eh, setelah selesai memasukkan defense material BJ41 dan setelah selesai memasukkan defense material BJ41, beton FC 25 dan plat 12, setelah itu ada memasukkan beban. Di sini ada 3 beban. Beban mati atau istilahnya dead, yang kedua beban mati tambahan istilahnya super dead, dan beban hidup istilahnya left. Untuk angka dead beban mati itu 1. 1 itu artinya dihitung beban mati dihitung otomatis oleh SAP 2000. Kalau beban mati tambahan dan beban hidup itu 0. Kami buatnya 0 karena kami memasukkan beban mati tambahan dan beban hidup ke pelat tangga dan bordes itu secara manual. Jadi kami buat itu 0. Nah, setelah selesai memasukkan ketiga beban tersebut, kami memasukkan beban kombinasi. Kami ada 2 kombinasi. Yang pertama itu
beban hidup dan beban mati. Yang pertama itu ada beban mati dan beban mati tambahan. Beban mati untuk kombinasi satu itu scale faktor 1,4 dan beban mati tambahan pada kombinasi satu itu 1,4. Setelah itu diokekan. Nah, setelah itu kami membuat kombinasi dua. Kombinasi dua ini ada tiga beban, yaitu beban mati scale faktornya 1,2, beban mati tambahan super dead 1, beban hidup atau life itu scale faktornya 1,6. Nah, itu didapatkan dari SNI 1726 2019 menggunakan SNI tersebut. Setelah selesai memasukkan kombinasi dan beban, kami runningkan atau jalankan aplikasi SAP 2000. Nah, setelah di-runningkan atau di-run now, maka akan keluar hasil deform shape beban. Nah, ini bentuk dari beban mati deformasinya, perubahan pada plat tangga dan bordes. Nah, di sini bisa kita lihat perubahannya setelah dimasukkan beban mati tambah dan beban hidupnya. Oke. Nah, baik, setelah dicek hasil deformasinya, maka kita akan menampilkan hasil gaya dalam M11 diagram kombinasi 2. Nah, ini adalah hasil resultat 11 diagram kombinasi 2. Di sini ada beragam warna ya, ada warna biru, biru muda, hijau, kuning, dan ungu. Di sini ada grafik angka 0 sampai minus 9,75 itu untuk menginstruksikan agar kita mengetahui pada bagian di sini pada ujungnya itu berarti min 3 dan min 3,75. Dan di plat tangga kami menggunakan dua tumpuan saja, yaitu tumpuan sendi dan tumpuan jepit. Oke, selanjutnya. Resultan M22 diagram. Ini sama seperti M11 diagram. Yang membedakannya di plat tangga mengarah ke atas lantai 3 ini ada penambahan warna ya, penambahan warna merah dan kuning di sini. Nah, itu nilainya min 10,5 dan min 12. Nah, ini hasil dari resultan M22 diagram kombinasi 2 plat tangga dan bordes kami. Oke, selanjutnya. Resultan M22 diagram, nilai maksimumnya itu 7,415 kilonewton meter. Minimumnya itu 14,923 kilonewton meter. Oke, selanjutnya. Nah, pada slide berikutnya ada resultan M11 diagram. Didapatkan maksimum pada momen 11 yaitu 0,644 kilonewton meter dan hasil minimumnya itu 10,117 kilonewton meter. Dan ini akan gambar dari M11 diagram setelah dirunkan dan kami tampilkan di display SAP 2000. Nah, inilah hasil resultan M11 diagram. Oke, lanjut Nesa. Baik, terima kasih. Sekian dari presentasi kami. Semoga presentasi kami ke depannya bisa lebih baik lagi dan bisa lebih semangat untuk buat tampilan-tampilan template
menjelaskannya. Semoga apa yang kami presentasikan dapat bermanfaat. Baik, sekian dari kami. Kami akhiri dengan kata ucapan salam. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.